Pak, saya ini mendapat jawaban dari ulama sholat berjamaah di masjid. Jamaah di masjid itu kalau nggak di masjid itu termasuk dosa apa enggak? Satu lagi mengenai korupsi itu salah sistemnya, pegawai digaji rendah, tinggi, konsumsinya mau tinggi, pada korupsi. Karena KPK cuma nangkepin, tapi makin banyak. Terima kasih. Ya, kayaknya praktisi dulu nih. Praktisi hukum apa berita dulu nih. Oke, Pak. Mengenai sholat ya, sholat kita sudah tahu semua lah, bahwa sholat itu Nabi tidak pernah sholat wajib kecuali berjamaah di tempat yang ada azannya. Di mana orang ada azannya? Di masjid, bukan di kafe. Itu udah jelas. Meskipun Nabi tidak pernah mengatakan sholatul jamaati wajibatun fardun, nggak pernah Nabi ngomong gitu. Sholat wajib itu fardun, nggak ada hadisnya. Namun sahabat Nabi itu nggak perlu mengatakan, ya Rasulullah hukum sholat jamaah apa, nggak ada yang nanya. Baru muncul pertanyaannya sekarang. Ya, sahabat itu apapun yang Nabi lakukan, dia lakukan. Gitu. Apapun yang Nabi lakukan, dia lakukan, kecuali Nabi kasih batasan. Contohnya Nabi menikah banyak, kan dibatasi. Nggak boleh coba-coba, Pak. Nabi menikah tanpa wali dan saksi, itu dibatasi. Udah ada dalilnya. Beliau sendiri yang membatasi. Karena beliau disuruh, diperintah, ada ayat yang merintahkan beliau nikah gitu. Nah, berdasarkan itu, saya yakin semua orang Islam itu sudah mengerti bahwa sholat berjamaah itu ya. Namun tidak semua orang mengerti itu punya semangat. Semangat itu yang kemudian harus dipantik, Pak. Kadang semangat itu muncul kalau ada musibah doang. Masa untuk sholat jamaah dapat musibah terus? Ya kan? Berarti kita masih beramalnya bersyarat. Nah, masalahnya gini, pahala itu kan nggak kelihatan. Kelihatan nggak Pak 27 itu? Bapak nggak bisa lihat, saya juga nggak bisa lihat. Padahal saya ustadz loh, Pak. Hafiz, ustadz kita hafiz nih, bisa lihat nggak 27? Nggak bisa lihat. Karena nggak bisa lihat, orang-orang ini barangkali kurang yakin. Pengen yakin gimana caranya? Itu masalahnya, ya. Coba kalau kita lihat di kampung-kampung kan sepi nih masjid-masjid, tapi kita bilang ada baksos di masjid, bagi-bagi duit, rame langsung, karena jelas barangnya. Mungkin juga, contohnya gini, kalau Ustadz Razi datang kan paling cuma berapa orang nih, 50. Tapi kalau undang Ustadz Somad, keluar semua orang-orang. Kenapa? Kita itu mencari orang populer, bukan cari orang yang mau tempat moga. Gitu aja bedanya. Kalau Ustadz terkenal kan dia cuma bisa sekali datang. Nah, Bapak Ibu, guru kita itu yang bisa tiap pekan kesini, tiap bulan, yang imamin tiap hari, itu guru Bapak Ibu. Itu yang harus kita pepet terus sebenarnya. Kalau ustadz-ustadz yang tadi cukup untuk tabligh, untuk mau bikin kita semangat, biar ada event baru undang. Ya, tapi kalau datang semua juga kayaknya pengurus bingung juga nih, ya. Itu hikmahnya kali, Pak, ya. Ini udah penuh ya. Apalagi habis makan nambah 2 cm sih kiri kanannya. Terlalu istiqomah nih jamaahnya, dari dulu segini-gini aja. Tapi emang ini kayak apa? Kajian kita emang tidak kajian populer. Kajian kita kajian sedikit serius emang. Jadi emang nggak bisa dipakai tabligh akbar. Nggak bisa, Pak. Saya juga nggak mau kalau dipakai tabligh akbar. Bukan mereka yang bingung, saya yang bingung mau ngomong apa. Gitu, Pak. Jadi sholat itu semua udah tahu kok. Masalahnya mereka tidak melihat insentifnya itu 27 itu apa wujudnya. Kenapa kurang? Karena kurang yakin gitu aja. Bukan kurang iman, kurang yakin. Dia percaya tapi kurang aja, ya. Lalu mengenai KPK saya no comment, Pak, ya. No comment deh. Karena saya yakin di negara-negara maju juga masih banyak korupsi kok. Yang korupsi di Amerika orang Islam atau orang Protestan? Yang korupsi di Israel orang Israel atau orang Islam? Yang korupsi di Inggris orang Inggris, orang Kristen, Katolik, Anglikan atau Muslim? Ya, Katolik ya.
Jadi itu bukan masalah agamanya. Kan ada, kita ngobrol sama kawan-kawan, dia bilang negara kita gini amat sih. Nah, ini korban hoax ya. Kenapa sih banyak koruptor dan semuanya muslim? Ya iya, karena negeri ini negeri muslim. Kecuali negeri ini negeri non muslim, maka yang koruptor adalah orang Islam kan belum tentu beriman. Tapi Bapak Ibu, meskipun kita ini banyak maksiat sekitar kita, tapi angkanya dibandingkan negara-negara maju itu secara peradaban teknologi itu masih kecil. Angka contohnya maling aja ya. Kita pernah kehilangan Pak di kota maju, kata orang itu. Saya cuma bukan di pasar, malah itu kita lagi belanja baju yang Zara itu ya. Kan itu di jalan itu banyak di kota di sana ya. Cuma pas lewat, mereka kan cepet ya, kayak jin, kayak tuyul. Padahal mereka nggak baca tuyul, Pak. Kecepatannya melebihi tuyul. Paspor saya di situ, kita udah bingung mau pulang gimana nih ya. Untung orang KBRI-nya jamaah kita, selesai deh ya. Kok bisa? Angka pencopet itu setiap hari itu ada ratusan bahkan ribuan di kota itu. Di metro kayak kita ini MRT. Di MRT itu kalau ada orang yang maling di situ copet, itu dibiarin aja. Kenapa? Kalau ada yang berani mukul, megangin atau nonjok, yang nonjok nih kena, yang nyopet nggak kena. Gitu hukumnya di sana. Kalau kita di sini maling helm doang digebukin mati, Pak. Yang kejadian di Universitas Al-Azhar sini ya. Cuma ngambil helm digebukin mati. Jadi hukum sosial kita lebih sadis daripada hukum pengadilan. Ketemu orang maling ayam mati. Koruptor ayamnya kalau dibuat mungkin sekomplek ini kali ayamnya. Enggak dihukum mati tuh. Itu sebenarnya masyarakat lagi bengis. Enggak bisa marah ke yang kaya-kaya, marah ke yang miskin. Kasihan yang miskinnya. Kalau Umar hidup, betapa marahnya Umar. Umar itu ketika ada orang maling, beliau nggak langsung buat pengadilan, disidik dulu siapa yang maling, siapa yang dimaling. Ternyata yang dimaling ini nggak pernah berbagi uang, berbagi harta, maka yang kena denda cuma kena denda, nggak dipenjara, nggak dibokong tangannya, bayar denda kepada yang maling. Maka Umar ini bapak bid'ah ya, bapak bid'ah nggak? Kalau hukum kan jelas, orang maling potong, tapi Umar bilang enggak. Kenapa? Dia maling bukan karena dia pengen maling, karena si kaya nggak mau berbagi. Kalau Umar hidup hari ini kayaknya disebut liberal kayaknya ya. Kita punya khalifah kedua liberal, Pak. Karena sudah ada yang nuduh saya liberal soalnya ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita begini-begini, soleh-soleh imut disebut liberal, Allahu Akbar ya. Kajiannya Ahlus Sunnah masih disebut liberal. Terus yang gak liberal itu yang gimana? Yang kaku kayak dia itu ya. Oke, siapa lagi? Ya, tafadhol. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan pertama, ada hadis bahwa di kiamat nanti matahari terbit dari timur. Jadi kalau matahari tiba-tiba terbit dari timur, bumi ini siang malam karena rotasi bumi, rotasinya terbalik. Di ekuator waktu biasa itu kecepatannya 1666 jam, kalau muter kebalik di atas ekuator dua kali 3000 sekian. Kalau begitu kecepatannya, air laut gunung yang sudah akan mental. Dia apa yang apa hadis ini sahih apa enggak? Itu hadisnya sahih banget, Pak. Oh ya. Riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim itu pas mendekat mau kiamat yang besarnya itu terjadi itu. Jadi turun kan ada 10 ya, dan itu nomor belakang-belakangnya itu. Jadi kalau itu udah terjadi, orang beriman udah nggak ada pas sebelumnya. Jadi untungnya insya Allah nanti Bapak udah nggak ada di situ. Alhamdulillah. Ini bukan ngabarin ramalan loh, Pak ya. Karena hadisnya jelas. Nabi SAW bersabda, nanti sebelum kiamat terjadi ada angin datang. Angin itu mencabut semua, itu bisa jadi angin bencana, mencabut nyawa semua orang beriman.
Jadi kita nggak kena apa insya Allah. Beriman gak sih? Beriman kan? Nah, insya Allah nggak kena. Insya Allah.